ini dunia dan akhirat dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang akan terus mendapat rahmat dan ridho serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita punya keinginan agar kita punya dongeng dongeng daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bisa selesaikan sebelum datang bulan Ramadan, ya. Jadi begitu tiba Ramadan dongeng udah siap, udah selesai. Nah, biasanya anak kecil kalau udah rapi dongeng tidur, ya. Mudah-mudahan kita di bulan puasa dinilai sebagai orang puasa walaupun tidur, ya, dan itu tidak berlebihan sesuai dengan sabda baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumut shaim ibadah, ya. Tidurnya orang yang sedang berpuasa itu adalah ibadah. Kalau tidurnya kecapean gara-gara puasa, banyak kegiatan positif, akhirnya capek, ujung-ujungnya ngantuk. Bulan puasa kan nggak makan, nggak minum, dibawa kerja, jangan sampai bulan puasa nggak kerja. Gua sebulan gua nggak mau ngapa-ngapain, gua tidur aja karena gua puasa yang dulu, ya apa, ya. Jadi karena kita puasa, perut kosong, sementara aus kita tahan, dan kerjaan kita kerjain sebagaimana biasa, ujung-ujungnya capek, gara-gara capek angop, apa? Tidur. Jadi tidurnya itu karena kecapean gara-gara melaksanakan Ramadan, salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidur semacam itu adalah ibadah, ya. Cuman bagi mereka yang menemukan orang tidur di bulan puasa, udah datang waktu, jangan beralasan, jangan bilang ini lagi puasa, walaupun bagaimana itu lagi ibadah. Ya kalau sampai nggak puasa, kalau nggak sampai sholat, ya nggak jadi ibadah, ya kan gitu. Oke, supaya kita cepat selesai sampai mana Ali? Fa'akhadhahu, ya. Falam yazal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'illahi wal mursalin. Huwa nabiyyuna wa sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-imam Syarafuddin Yahya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu jami'a syuyukhina wa walidina rahmah wasi'ah. وَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ وَمِنْ أَنْوَارِهِمْ وَعُلُومِهِمْ وَمِنْ نَفَحَاتِهِمْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى بِجاهِهِمْ أَنْ يَشْفِيَنَا رَبُّنَا مِنَ الْأَمْرَاضِ كُلِّهَا وأن يسعدنا ربنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا ويبلغ الله جميع مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية ويبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويفتح علينا فتوح العالمين ويفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله تعالى وفي اتباع سنن رسوله وعلى
حسنة وصالحة وإلى حضرة الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, dikabul Allah ya. Jadi Fatihah itu bagian dari Quran. Sementara kalau kita baca Quran walaupun beberapa huruf per huruf dibalas 10 kebaikan. Jangan hitung aja di Fatihah ada berapa huruf ya. Oke, sekarang kita ke Imam Nawawi ya. Beliau bilang, Aminuddin tahu gak itu yang kamu jelasin ahad yang udah lalu masih ada kelanjutannya. Apa kira-kira kelanjutannya begini? Hatta dalla itu ya. Iya. Hatta dalla alal gulam. Fa akhadahu seperti ya. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibhu. Fa akhadha artinya kemarin sudah saya artiin maka menyiksanya. Siapa yang menyiksa? Raja ya, raja yang sombong, yang zalim. Hu akan menteri yang mengatakan selain raja ada lagi Tuhan, yaitu Allah, malah tiada Tuhan kecuali Allah. Apa yang terjadi? Maklum raja ya, kesombongan ada di dia, apalagi arogansi ada di dia. Jadi kamu selama ini menganggap bahwa ada Tuhan selain aku. Ya, kalau saya gayain ya, namanya juga gaya orang sakit ya cuma begitu. Kata menteri, iya Bapak Presiden, jadi kalau saya boleh ngomong jujur, tidak ada Tuhan sebetulnya kecuali Allah, termasuk engkau bukan Tuhan, engkau adalah makhluk biasa. Kalau begitu brengsek tahu saya boleh. Jadi akhirnya panggil Algojo, tolong siksa ini menteri sehingga dia mau kembali lagi ke agama yang semula bahwa tiada Tuhan selain aku kata raja ya. Akhirnya diseksa dan diseksa, pokoknya habis belur. Seksa aku dengan tidak ada belas kasihan ya dalam dirimu, sehingga begini aja raja, saya juga nggak sendiri taunya ada Tuhan, taunya tidak ada Tuhan selain Allah itu dari Al-Ghulam hatta dalla al-Ghulam yang mempengaruhi akidah atau kepercayaan saya bahwa tidak ada Tuhan termasuk engkau, hanyalah Allah. Itu Al-Ghulam. Apa Al-Ghulam? Boy ya, seorang anak kecil yang kebetulan ditugaskan oleh raja untuk mempelajari ilmu kedukunan, tapi diam-diam belajar ilmu rahib. Adalah orang yang sama-sama ditugaskan untuk menggantikan tukang teluh di istana. Oh begitu ceritanya ente. Dapat informasi bahwa ada Tuhan selain aku dari anak itu. Iya raja. Apa yang terjadi? Ngamuk raja.
kemana-mana akhirnya. Namanya juga lagi emosi mah kemana aja kan. Makanya orang suka lucu, jangan marah apa. Gua lagi kesel ini, jangan begitu loh, jangan kesel. Kalau lagi kesel ya atur, susah. Ya. Kalau pengen ngatur orang susah, kata baginda Rasul, baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah suami kita lagi marah-marah, lagi ya marah-marahnya sedang berdiri, usahain supaya dia duduk, ya. Dengan duduk insya Allah darah turun. Dengan darah turun insya Allah kemarahan akan berkurang paling tidak. Udah duduk tapi masih ngomong aja malah tambah gede marahnya. Suruh wudu. Kalau udah wudu masih marah-marah aja, ambil air panas. Itu mah tambahan dari saya. Kata baginda, insya Allah dengan wudu kemarahan seseorang akan hilang. Kenapa sebabnya? Al-ghadab minasyaitan. Sebab yang namanya marah itu datangnya dari setan. Wa syaitan khuliqa min nar. Dan kemudian syaitan itu dari neraka. Ya, diciptakan oleh Allah dari neraka. Dan satu-satunya benda yang diantaranya bisa memadamkan api adalah air. Maka dipersilakan yang lagi ngambek diam-diam wudu. Insya Allah emosi kita tidak berlanjut, malah dengan izin Allah akan berganti dengan keridhaan. Akhirnya kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abi kira-kira ada pahalanya nggak sih nahan marah? Oh iya. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya apa? Allah menciptakan surga yang demikian indah isinya dan luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Yang takwa itu siapa sih? Ngeri. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Wah, yang mau menginfakkan apa yang dimilikinya, mau menginfakkan, ngerti menginfakkan, mensodakohkan, ya. Fis-sarra di waktu hilang, wad-dharra di waktu susah. Kalau bahasa petani, apa waktu panen, apa waktu waktu ceklik, ya. Kalau orang yang bertakwa tetap aja selalu berinfak atau bersedekah, ya. Misalkan bagi kita sebagai pengusaha, untung ke rugi ke tetap kita harus mau bersedekah. Kalau kiai lagi rame ke yang lagi sepi ke kudu sedekah, ya. Jangan sampai ada istilah nyuruh orang habis sedekah dia kagak mau. Waduh, jangan sampai. Main saya, ya. Setiap saya nganjurin sesuatu saya udah duluan. Jangan sampai kayak orang jualan mangga tuh. Ayo Pak, manis. Oh pernah nyobain, enggak sih, keyakinan aja. Ya, banyak besar kan begitu. Orang suruh sedekah, dia sendiri kalau sedekah munculnya 200 kali. Atau keburu kabur orang yang menerima sedekah, ya. Oke, mana apa tadi? Yang berguna besar wa-dharra. Abi kan nggak punya duit, sedekah bagaimana? Emang sedekah cuma makan duit aja? Kan enggak. Yunfiqhu sa'atin min sa'atin. Seandainya ada orang mengharapkan sedekah dari kamu, bersedekahlah dengan kemampuan kamu. Kebetulan ada duit, ya duit. Waduh, nggak bisa, tapi ada pendapat
dapat deh, kalau bisa ini anak suruh ke situ, insya Allah dapat. Ya berikan nasihat. Kalau memang nggak ada, ya tenaga ya. Tenaga nggak ada tadi udah duluan yang ngomong bilang senyum. Ya. Bang, saya banyak utang. Bang, kalau saya kan pengemis dulu tahu. Oh ini anak nggak punya duit kan, makanya sedekah senyumnya banyak ya. Cuman kebanyakan kalau senyum buruk kan dia tahu sendiri ya. Ketemu orang senyum, ketemu dia istri senyum, maka insya Allah anak kecil juga bakal kami gila sama orang sekampung. Bisa loh, di waktu senang lagi, waktu susah. Wah, wal kaziminal ghaidh. Apa wal kaziminal ghaidh? Yang menahan marah, yang menahan emosi. Kuningan ini anak bapak pelur gua kasih bogem, tapi karena kata Quran yang takwa itu yang menahan emosi, gua kagak keluarin bogem gua. Malah gua keluarin ledek aja dan gua insya Allah tidak akan terjadi keributan. Adanya berantem itu kan gara-gara ojek nggak menerima apa yang diberikan oleh penumpangnya kan gitu. Oke, wal kadziminal ghaidh wal afina 'anil nas, yang murah banget memberikan rasa maaf ya. Jadi walaupun diledeki habis sekarang udah tua ya, makasih ya, persen 10.000 ya, habis sekarang udah peot ya, persen lagi 10.000 lama-lama habis dijual gitu. Ya paling tidak al-kadziminal ghaidh, mengekang nafsu berarti perintah Allah tuh. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan. Gampang orang-orang ibu-ibu maafkan kesalahan suami. Siap? Siap. Kadang-kadang kan apaan tambah bisa tambah jadi dasar begitu orang. Kalau saya maafin bisa kawin beneran, iya nggak boleh. Bapak-bapak juga gampang orang lain, maafin dulu ibu-ibu ya. Timbang kebanyakan ngasih garam atau ngasih gula, ngamuk ngasih tunggu setengah. Ya. Wal afina 'anil nas, memaafkan 'anil nasi, dari orang-orang banyak, terutama dari orang dekat ya. Itu termasuk salah satu perintah Allah. Sebab apa? Sebab justru orang yang semacam itu yang berhak untuk mendapatkan titel takwa, dan takwa merupakan syarat untuk menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Di dunia insyaallah hasanah, wa fil akhirati hasanah. Jangan sampai salah kaprah. Mendoa di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, marah mulu. Di keluarga marah mulu, di kampung marah mulu, sama bini marah, sama anak marah terus, menghilangkan sifat ketakwaan. Kalau sifat takwa hilang, maka akan inaubillah ya, jangan sampai terjadi, akan kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia bahagia dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min. Allahumma ja'alna minal munfiqina fis sarra wa dharra. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang mau berinfak di waktu senang, di waktu susah ya. Kemudian ij'alna ya Allah minal kadziminal ghaidh, jadikan kami termasuk orang yang bisa mengekang kemarahan, hawa nafsu ya. Kemudian waj'alna minal 'afina 'anil nas, jadikan kami orang-orang yang gemar memaafkan kesalahan orang. Jadi saya ingat hadis Nabi pernah ditanya, ya Rasul, biar saya jadi orang yang berakhlak, mulia itu gimana? Oh, di antaranya 3. Pernah ingetin ya. Ingetin saya juga kayak orang khotbah. Usikum wa nafsi, usikum berwasiat kepadamu wa nafsi, dan kepada diri saya. Kata Nabi begini, yang pertama, antakfuwa amman zalamaka. Kalau kamu ingin menjadi orang yang berakhlak, maafkanlah orang yang
bukan jalan kayak babu depan majikannya, tapi maafkan orang yang berbuat zalim, itu termasuk akhlak yang baik ya. Wa tu'tiya, mudah-mudahan bisa ya. Wa tu'tiya man haramaka, dan memberikan maaf kepada orang itu. Wa tu'tiya, dan memberi man haramaka, orang yang pelit sama kamu, memaafkan yang salah sama kamu, memberikan sedekah kepada yang pelit sama kamu. Coba rasain dah. Maafin aja lah, maafin mulu, salah mulu tuh anak gua kan hilang tuh ya. Gak bisa, kali ini mah tiada maaf bertemu. Wow, ngeri ya. Kemudian waktu dia mana maka memberi kepada orang yang pelit sama kamu. Gampang atau susah? Gampang. Kalau digampangin udah ngomong. Susah kalau dibikin susah oleh banyak ya. Di antaranya imamnya itu adalah baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang sering bersedekah kepada yang pelit kepada beliau ya. Kalau kita kan lain, bagi apaan, dia juga nggak pernah bagi kita. Yang begitu justru yang berbagi ya. Kalau kita ngasih orang yang baik sama kita, itu bukan ngasih, membalas, balas jasa ya. Kemudian satu lagi apa? Lupa nih. Tu'tiyaman haramat ta'hu amman zalamat wa tasila man qata'a ya, dan mau bersilaturahmi kepada orang yang mutusin tali silaturahmi sama kita ya. Uncang siapa aja yang kira-kira nggak mau datang ke kita, datengin dia. Jangan sampai kita malah lebih dendam dari dia. Lebaran nggak nyampe, kita mau ke rumahnya apaan, dia juga nggak pernah nyampe ke gua. Itu justru yang kudu sama-sama didatengin agar kita termasuk yang berakhlak baik sesuai dengan keinginan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mudah-mudahan kita manfaat dari pengajian kita, amin ya Rabbal. Kita terusin. Mana? Fadilah berulang. Faja'a datang, faji'a didatangkan ya. Begitu raja marah, panggil itu anak, udah nggak beres ini, bawa aliran baru ini, masa ada Tuhan selain gua, panggil. Akhirnya itu anak didatengin, ini baginda anaknya ya. Pokoknya lahul perasaan ini lahul malik, maka berkata lahu bagi ulang al-maliku raja. Jadi ceritanya berbuat lembut dulu raja. Ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubriul akmah wal abras. Begini bunayya ya. Bunayya itu di Quran ada ya. Di surat Yusuf ya. Ya bunayya apa? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Udah sampai itu aja, kalau lupa ya bunayya, wahai anakku. Nah sekarang ternyata di sini berulang. Hai bunayya, anakku. Ya bagi derajat apa? Qad balagha min syahrik ma tubrikul akmah wa ma tubrikul akmah wal abras. Bukan main. Kamu tidak mengecewakan saya. Ternyata saya mendengar langsung, bahkan menyaksikan langsung. Qad sungguh balagha telah sampai min sihrika, dari ilmu sihir kamu, sesuatu yang tubriul akmah, menyembuhkan orang buta, wal abros, dan menyembuhkan penyakit kulit, wa taf'al ma taf'al, dan mengerjakan dan kamu mengerjakan. Pokoknya banyak banget
informasi berita bahwa sihir kamu atau ilmu kalau kamu yang aku suruh pelajari dari tukang sihir ternyata luar biasa, di luar ekspektasi, di luar dugaan. Kamu telah mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Ternyata buktinya menteri saya nih, atau bahasa gagak, menteri gua udah kelihatan buta ya, udah nggak bisa ngebedain mana yang berwarna ini, mana yang berwarna itu. Sekarang sembuh lagi. Ini kan berkah ilmu penuh kamu. Anak kecil bingung. Lihat ya, depan raja ini. Kalau sekarang depan gubernur atau depan wali kota ya, faqala, maka dengan lantang itu anak kecil berkata, inni la ashfi ahadan innama yasmillahu ta'ala. Tuh kata-kata anak kecil nih, kata-kata anak ABG tadi ya. Faqala, begini raja, kalau saya boleh ngomong jujur, raja berlebihan tentang diri saya. Berlebihan bagaimana? Kalau menjadi kriminal itu menteri sehat lagi gara-gara lu. Maaf raja, ini la asbi ahadan. Sama dengan kata-kata yang dia ucapkan di depan menteri yang dia obati kan. Ini sesungguhnya saya la tiada asbi menyembuhkan saya ahadan akan seseorang, innama pastinya yasbi memberikan kesembuhan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh penyakit ya, tapi ini kejujuran yang luar biasa yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang ditetapkan hatinya untuk beriman kepada Allah. Apa yang terjadi setelah raja mendengar bahwa yang menyembuhkan adalah Allah? Nggak salah dengan gua. Enggak ada. Saya jujur nggak menyembuhkan, nggak mampu untuk menyembuhkan seseorang. Tapi yang menyembuhkan adalah Tuhanku Allah, Tuhanmu Allah, Tuhan semuanya adalah Allah. Akhirnya raja naik lagi darahnya, ya kesel. Wa akhadahu, maka menyiksa raja hu akan si gulam. Falam yazal yu'adzibuhu, maka tiada berhenti itu raja melalui tangan algojonya yu'adzibuhu, menyiksa si raja hu akan anak kecil. Waduh, kata anak kecil kalau begitu terus nggak tahu juga nih, gua kasih tahu juga di sumbernya kan itu. Padahal udah janji, lu kalau ada apa-apa ntar jangan bawa nama gua, kata gurunya. Ingat nggak ya? Apa yang terjadi? Padalla hatta dalla ala rahib, sehingga situasi dan kondisi yang dialami anak kecil memaksa dia untuk buka rahasia. Begini aja, maafin bukan saya yang punya ulah seperti ini. Pertamanya saya menerima keimanan ini gara-gara Pak arahan dari seorang rohib tuh ya. Tuh saya dapat ini juga dari Pak Ustadz. No raja, kalau begitu jangan saya aja, Ustadz juga seksa loh. Padahal udah janji kemarin, lu kalau ada bapak jangan dibilang gua, nggak tahan habis. Dia udah disetrum, diinjak, mau udah macam lah. Sesuka hatimu engkau menjatuhkan tangan, jerit tangisku tiada engkau hiraukan. Waduh, masih bisa nyanyi. Kau tahu aku hanya enggak perempuan, hanya seorang dukun. Begini raja, saya juga menerima ajaran seperti ini dari seorang rohib. Rohib yang mana? Apa yang
kampungnya ada ya. Oh si Ustadz itu Masya Allah nyanyi satu anak kalau ketemu baik banget ya. Kalau begitu fakilah lahu. Udah jangan ngomong siapa-siapa, yang penting lu dulu dah sekarang. Kila diucapkan ya, fakilah diucapkan lahu bagi gulam. Bagi gulam apa bagi rahim ini? Haji Abdul Rahim, oh kayaknya apa ya? Jadi anak kecil udah 40 diseksa ya. Kemudian didatengin lagi pusatnya, Pak Ustadz dipanggil. Fakilah lahu begini akan, nggak usah banyak ngomong juga. Ada apa aja? Ini anak-anak udah pada ngomong bahwa ilmu ini diterima oleh mereka dari kamu. Ilmu yang mana tidak ada Tuhan selain Allah. Kamu merupakan apa namanya sumbernya. Oh iya, emang kenyataan begitu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Nah kalau sekarang sebagai Tuhannya lu, gitu ya. Saya sekali lagi jawabannya bisa. Emang siapa Rabbul Alamin? Tuhan lu, Fir'aun. Nah kalau sekarang lu ngaku Tuhan, ya engkau lu Tuhannya siapa? Iya juga, Fir'aun kan gitu. Lu sekarang ngaku Tuhan, berarti sebelum lu lahir belum ada Tuhan. Yang jadi Tuhan engkau lu siapa? Enggak ada ya, yang begitu. Banyak akhirnya orang-orang yang pada beriman kepada Allah gara-gara kalau seandainya lu Tuhan, yang nuhanin engkau lu siapa? Nyai lu Tuhannya siapa? Maka yang benar adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Akhirnya apa? Irji'an diri aja kan. Anak minta ente supaya nasib ente enggak kayak menteri sama anak kecil yang udah bapak pelur diseksa sama bojo anak. Lebih baik buat ente irji'. Apa irji'? Balik ya. Roja'a yarji'u, balik. Roja'a aliyun minasuki, balik Ali dari pasar. Yastani ayya syai'in, beli apa? Yastani lele. Susah di. Wakilah lahu irji, udah. Ustaz jangan banyak ngomong lah. Irji, balik aja deh. Balik kemana? Andi nikah dari agama yang baru. Yang lama lu kan bilang bahwa Tuhan itu aku. Sekarang ada Tuhan lagi namanya Allah. Udah balik dah. Jangan katakan Tuhan itu Allah, tapi Tuhan adalah aku, kata raja. Apa yang terjadi? Fa'aba. Lihat tulisannya ya. Fa'aba bukan fa'aba sama bapak saya. Fa'aba kayak di Quran. Qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba. Sama enggak? Sama. Apa? Apa artinya apa? Mo. Kita tergantin mo. Orang gelem. Malah kadang-kadang suka pakai umur. Cisatu. Udah garam. Nggak nafsu. Luar dalam. Ini kalau kemarin masih ada yang ngomong. Menurut saya sebungkus. Kalau sekarang jangan sebungkus. Ibu bapak bawanya siapa? Setelak tuh ya. Seselak. Bawa ke warungnya enak. Mana? Imtihan diri Pak Abah nggak bisa. Suruh meyakinkan
kembali bahwa Tuhan adalah engkau, no way, nggak ada jalan ya. Irji andiri apa nggak mau, serius itu nggak mau, ya terpaksa itu kudu menerima resiko, apapun resikonya, tetap bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi ingat kepada prinsip yang pernah dijadikan godaan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cing Talib sini, Talib ya, paman Nabi, walaupun dalam kisah enggak sampai menerima Islam, tapi beliau merupakan orang yang sangat dekat dan sangat didekati oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sini apa ngapain lu, ada pesan dari Abu Lahab, Abu Jahal, mungkin kan deket banget sama Nabi, suruh berhenti ya, jangan nyebarin kalimat la ilaha illallah, biarin kita beragama sesuai dengan yang pernah dipeluk oleh bapak engkau kita. Jadi bilang nama Muhammad, pengen apa sih? Pengen wanita cantik, kalau memang benar kami cariin yang paling cantik sedunia, bakal dia ya. Kemudian apa dia pengen jadi raja, kita angkat jadi raja. Apa dia pengen jadi orang kaya, harta benda kita serahin buat dia semuanya, biar jadi orang yang terkaya. Tapi dengan catatan jangan nerusin dakwah Islam, jangan nerusin menyebarluaskan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya kata Abu Thalib, ya buat nyampein sih boleh-boleh aja, tapi nggak tahu mau nggak itu urusan dia. Ya udah cing jelasin aja, kalau memang dia siap maka kami siapin apa yang dia minta. Perempuan cantik, apa harta kekayaan, apa jabatan yang paling tinggi. Akhirnya mereka berangkat, Nabi dipanggil, sini dong. Ada apa sih? Ya balikin aja dah ya. Tapi gua kedatangan anak-anak Quraisy ya, yang pada ngelawan ajaran dulu. Mereka sih pada ngomong mancing, ngomong apa? Kalau pengen wanita tercantik dicariin, kalau pengen harta kekayaan akan diusahakan untuk jadi terkaya kamu di dunia. Kalau seandainya kamu pengen jabatan, kami siap untuk mengangkat engkau menduduki jabatan yang paling tinggi. Asal apa sih? Asal lu jangan nerusin dakwah kalimat la ilaha illallah. Waduh, cing, I'm sorry to say. Apa kau bahasa kita? Wah, mohon maaf, cing. Ngomongnya dan enak. Maka Tuhan al-amra hatta yuzhirahullahu ta'ala. Awalnya law wada'u syamsa bi yasa'i fi yamini wal qamara an yasari. Nabi langsung ngomongnya begini, cing, kalau soal yang satu ini mohon maaf, jangan-jangan baru perempuan cakep, jangan-jangan baru jabatan tinggi, jangan-jangan baru kekayaan yang luar biasa. Lau wada'u syamsa an yamini, umpama mereka membiarkan matahari di kanan saya, ya, kemana aja saya berangkat itu matahari ada di kanan saya. Bisa panas kalau orang berbiro. Wal qamar an yasari, mereka biarkan qamar, apa qamar? Bulan di kiri saya, matahari di kanan saya, bulan di kiri saya. Maka Tuhan al-amr, ya, untuk meninggalkan perkara ini, perkara menyebarluaskan kalimat la ilaha illallah. Maka Tuhan al-amr, tidak akan pernah saya tinggalkan hatta yuzhirahullah, sehingga menampakkan kalimat la ilaha illallah ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada jalan cing buat merayu saya dalam rangka memberhentikan dakwah saya, yang tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah.
sampai ke kampung Gagak berkah dari kedekatan baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ternyata beliau terinspirasi ya dari seorang ustaz yang ngajarin anak kecil ilmu agama sehingga itu anak kecil tekun beribadah. Berkah ibadahnya yang tekun, akhirnya beliau punya kelebihan, di antaranya yubri'ul akmah wal abros, menyembuhkan segala penyakit. Akhirnya apa yang terjadi begitu Ustaz ngomong gitu? Fada'a bil minsyar. Ya Allah, kecil banget tidak ya. Kalau waktu saya baca salahnya cuma bikin panjang. Fada'a maka Da'a itu asalnya memanggil ya. Di sini yang enak apa? Maka memerintahkan raja untuk mendatangkan minsyar. Apa minsyar? Gergaji. Ya. Kalau sekarang apa itu ya? Sekarang macam ya gergaji nggak usah pakai di pegangin dari asal pakai setrum aja. Sensor. Ya. Coba tolong itu Al-Ghadab lu pada nyari sensor. Bakal apa? Udah nggak usah tahu lu. Pokoknya datengin sensor ke gua. Begitu nyampe sensor, fawudi'a al-insyaru fi mafriti rasi. Allahu Akbar. Maka diletakkan, wudi'a itu ditaruh ya. Wadu'a naruh, wudi'a ditaruh. Boleh juga wadu'a melahirkan. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala rabihi tis'atu asyurin qamariyah wa ana lizzamani aliyan jaliya anhu salah hadara ummahu laylata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhaha fawada'athu. Wadu'a ya. Jadi wadu'a boleh diartikan menaruh. Kalau buat wanita hamil wadu'a berarti melahirkan. Jadi orang melahirkan kalau bahasa Arab innal wadu' saat melahirkan ya. Lain kalau di Malaysia ya? Apa rumah sakit? Bukan rumah sakit Malaysia itu korban keganasan laknya. Ya, oke ya kita udah sampai Gergaji aja ya. Gergaji dulu kan. Terus Famudi'a wadu'a naruh, wudi'a ditaruh ya. Di sini boleh fawadu'a, boleh fawudi'a, boleh. Nah, kalau fawadu'al minsyaro ya, kalau fawudi'al minsyaru itu mah diatur sama nahu ya. Fawudi'al minsyaru maka diletakkan itu segergaji yang tadi diminta oleh raja fi mafrid di ya kalau kita mah di leher ya. Bima berinteraksi antara kepala dan badan itu namanya mafrid ya, leher. Bima berinteraksi di leher si ustad. Wasyaqahu akhirnya itu setrum dinyalain. Syaqahu maka memotong si rajahu akan kepala pak ustad hatta waqa'a syuqahu sehingga kedua belah badannya menjadi jatuh, gitu ya. Iya benar gitu ya. Akhirnya itu raja dengan kekejamannya membunuh ustaz yang telah mengajarkan kepada anak kecil, kemudian anak kecil mengajarkannya kembali kepada orang banyak, diantaranya menteri. Tidak lain yang diajarkan adalah kalimat la ilaha illallah summa ji'a bijalisil malik. Kemudian dipanggil juga, didatangkan siapa?
Jadi Silmalik apa kemarin menteri ya, orang yang biasa menemani si raja tadi. Untuk apa? Waktu lalahu sama, maka dikatakan kepada si menteri yang udah punya keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kata raja apa? Irji anjing. Sekarang giliran lu, ustadznya udah beres kebunuh. Lalu sekarang kira-kira mau balik apa enggak ke agama lu yang semula? Apa? Sama, apa? Orang belum keadaan amat engkang koraksia maksa ayu kan bijis nasi ayu kira-kira wawah ma'al minsar. Akhirnya nasibnya sama dengan ustaz si raja membiarkan gergaji di kepalanya atau di lehernya. Fasakahu, maka membelah rajahu akan jalis hakam menteri hatta waqa'a syuqqahu, sehingga tubuh raja jadi belah dua tubuh menteri jadi belah dua gara-gara ulah raja yang tidak senang dengan mendengar kalimat la ilaha illallah. Waqi wajib Sumaji adul ulang. Kemudian didatangkan juga dengan anak kecil yang ngajarin kalimat itu. Wakilah lagu, gimana sekarang? Apa mau balik ke agama lu bahwa tiada Tuhan selain aku? Apa tetap tiada Tuhan selain Allah? Kerja anjing balik. Jangan sampai lu terusin agama lu. Sama tiga-tiganya jawabannya fa'aba. No, tidak bisa. Jadi saya tetap dengan akidah saya tetap dengan kebutuhan rohani saya tetap dengan kepercayaan saya bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini lain. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi. Ini anak kecil kemudian dirangkai, tangannya diserahin sama al-gojo supaya mereka sama-sama menyiksa ini anak agar bisa kembali dari kalimat la ilaha illallah. Faqala, maka berkata raja, ilhabu ila jabali kana wa kana. Lu sekarang punya tugas, ilhabu. Apa tugas saya raja? Kata para gojo, mana tadi? Pada fa'ahu, maka menyerahkan raja. Anak kecil nih, apa namanya, anak yang diajarin ilmu telu ya, enggak kayak menteri, ama enggak kayak siapa tadi? Rohim Ustaz. Dibentuk seksanya lain lagi. Pada fa'ahu diserahin itu anak. Ke siapa? Ila nafarin, ke beberapa orang min ashabihi, dari sahabat-sahabat si raja. Faqala, maka berkata raja, ilhabu ila jabali kata wa kata. Kamu berangkat bawa ini anak menuju satu gunung ya, untuk tahu gunung mana yang dituju bagaimana minggu besok ya. Jadi gunung apa dan apa yang akan dilakukan oleh Argojo di atas gunung. Jadi sekarang para Argojo istirahat dulu, mengingat capek naik gunung. Insya Allah setelah istirahat akan kita ketahui bagaimana nasib daripada anak yang tadi menyebarkan kalimat la ilaha illallah diperlakukan oleh beberapa orang dari sahabat raja. Insya Allah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah ampuni segala dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang punya kekuatan beribadah dengan baik kepada Allah secara zahir dan batin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين